بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai biografi Syekh Ahmad Yasin. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai biografi para tokoh Islam yang ada di akhir-akhir ini. Nah, bagaimana biografinya? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Syekh Ahmad Yasin merupakan tokoh kunci di balik berdirinya Harokah Muqawamah Islamiyah atau yang dikenal dengan sebutan Hamas. Muhammad Said Nursi dalam buku Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah mengungkapkan, pemilik nama lengkap Ahmad Ismail Yasin itu lahir pada tahun 1938. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya beliau ini lahir pada 28 Juni 1937. Namun dalam paspornya tercantum tanggal 1 Januari 1929. Dan Syekh Ahmad Yasin sendiri pernah mengakui bahwa dirinya lahir pada tahun 1938. Ayahnya bernama Abdullah Yasin. Ia menjadi anak yatim ketika berusia 3 tahun. Dan ia memiliki 4 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Dia dan seluruh keluarganya melarikan diri ke Gaza dan menetap di Kam al-Shati setelah desa tempat kelahirannya dicaplok tentara Israel selama Perang Arab-Israel, yaitu pada tahun 1948. Syekh Ahmad Yasin datang ke Gaza sebagai seorang pengungsi. Menginjak usia 12 tahun, ia mengalami kelumpuhan total setelah bermain gulat dengan kawannya, yaitu Abdullah Al-Khatib. Lehernya sempat diplester selama 45 hari, namun ia harus mengalami kelumpuhan seumur hidupnya. Sejak kecil, Syekh Ahmad Yasin ini berjiwa bijak, sabar, dan tabah. Ia tak menceritakan kalau tubuhnya mengalami luka seperti itu karena ulah temannya, yaitu Al-Khatib. Semua itu dilakukannya semata-mata karena tak ingin hubungan persaudaraan antara keluarganya dan keluarga teman yang telah melukainya itu retak. Ia hanya mengaku terluka ketika sedang bermain lompat katak di sekolahnya. Meski kondisi fisiknya tak seperti orang normal karena lumpuh, semangat belajarnya sangat tinggi. Ia sebenarnya diterima sekolah di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Namun, kondisi kesehatan yang memburuk membuatnya terpaksa harus belajar di rumah. Nah, ia adalah seorang yang suka membaca buku. Minatnya pada ilmu filsafat, agama, politik, sosiologi, dan ekonomi membuatnya menjadi seorang tokoh. Masyarakat Gaza pun menjulukinya sebagai salah seorang pembicara atau orator terbaik di jalur Gaza. Syekh Ahmad Yasin pun dipercaya untuk menyampaikan khutbah pekanan setelah sholat Jumat. Nah, sebagai seorang orator yang hebat, ceramahnya seakan mampu menyihir dan membuat masyarakat di Gaza terpana. Tak heran jika setiap kali tampil berpidato atau berceramah, massa menyemut mengelilinginya. Karir pertamanya adalah menjadi guru bahasa Arab di sekolah dasar di Rimal, yaitu di daerah Gaza. Awalnya, kepala sekolah SD itu, yaitu Muhammad Al-Sawa, tak yakin bahwasanya Ahmad Yasin ini bisa diterima para siswa untuk mengajar karena kondisi fisiknya. Namun, secara mengejutkan,
ia justru mampu menarik perhatian para siswa karena cara mengajarnya yang luar biasa, yaitu mengajar murid-muridnya dengan hati dan keikhlasan membuatnya menjadi guru idola. Nah, aktivitasnya di dunia politik dimulai dengan bergabung menjadi anggota Ikhwanul Muslimin cabang Palestina. Pada tahun 1987 bersama Abdul Aziz Al-Rantisi, Syekh Ahmad Yasin ini mendirikan sebuah organisasi bernama Hamas yang dikenal sebagai sayap Ikhwanul Muslimin di Palestina. Dan ia pun menjadi tokoh yang disayangi oleh umat dan ditakuti oleh lawannya. Semangat perjuangan dan jihad fisabilillah yang dikeluarkan Syekh Ahmad Yasin memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perjuangan rakyat Palestina untuk merebut hak dari cengkraman Israel. Lewat organisasi dan gerakan Hamas yang didirikannya, ia kemudian mampu mendirikan sejumlah lembaga penting di tanah Palestina. Menurut Said Mursi, Hamas yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin disambut dukungan umat Islam di Palestina, khususnya di kawasan Gaza. Betapa tidak, Hamas yang dituding pemerintah Amerika Serikat sebagai gerakan teroris, justru kehadirannya memberi berkah bagi warga Palestina. Nah, Hamas ini telah mendirikan rumah sakit, membangun sistem pendidikan lewat sekolah-sekolahan yang didirikannya, dan mendirikan lembaga zakat, kemudian lembaga perdamaian untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warga, kemudian mendirikan lembaga sosial lainnya. Nah, sebagai seorang pejuang Islam yang tangguh, Syekh Ahmad Yasin ini tak pernah mengenal istilah takut. Ia berani mempertaruhkan nyawanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 1983, Syekh Ahmad Yasin ini ditangkap oleh pasukan Israel. Ia kemudian dijebloskan ke dalam jeruji besi dengan tuduhan kepemilikan senjata ilegal, yaitu sebuah fitnah dan tuduhan yang mengada-ngada. Selain itu, ia juga dituding menghasut masyarakat untuk mengusir Yahudi. Nah, tak cukup dengan dua sangkaan itu, Syekh Ahmad Yasin ini pun dijebloskan ke penjara karena jabatannya sebagai pemimpin Hamas. Tak tanggung-tanggung, Syekh Ahmad Yasin dihukum penjara oleh Israel selama 13 tahun. Untunglah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia kemudian dibebaskan pada tahun 1985 dalam sebuah pertukaran tawanan antara Israel dan organisasi pembebasan rakyat Palestina. Nah, 4 tahun kemudian, Zionis Israel ini kembali memenjarakan Syekh Ahmad Yasin. Kemudian, selama berada di dalam penjara, ia kerap diperlakukan secara sangat keji. Meski dalam keadaan lumpuh, tentara Israel ini selalu menyiksanya. Semua siksaan keji itu diterimanya dengan penuh ketabahan. Nah, Syekh Ahmad Yasin rela mengalami semua siksaan dan penderitaan itu demi membela agama Islam dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari cengkraman penjajah Israel. Ini adalah paparan daripada Said Mursi. Kemudian pada tahun 1991, ia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan militer Israel. Nah, 6 tahun kemudian, Syekh Ahmad Yasin ini dibebaskan dari penjara, dan ia dibebaskan dalam sebuah pertukaran tahanan antara pemerintah Israel dan kelompok Hamas. Israel ketika itu kemudian membebaskannya dari hukuman seumur hidup, dengan syarat Hamas membebaskan 2 anggota Mossad yang berupaya membunuh tokoh Hamas di Yordania, yaitu Khalid Mas'al. Nah, begitu tiba di jalur Gaza, umat Islam kemudian menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Ia tak hanya menjadi pahlawan bagi rakyat Palestina, tetapi juga pahlawan bagi agamanya. Syekh Ahmad Yasin juga dikenal sebagai sosok yang tegas, dan ia tak mau berkompromi dengan ketidakadilan. Demi membela tanah suci ketiga bagi umat Islam, ia dengan berani menolak semua kesepakatan dan perundingan damai antara Israel dan Palestina. Syekh Ahmad Yasin hafal benar bahwa perundingan damai itu hanya akan merugikan umat Islam dan rakyat Palestina. Nah, keberanian dan ketokohannya membuat pemerintah Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Israelnya takut, dan Amerika Serikat pun menyebut dan mengelompokkan Hamas yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Yasin sebagai kelompok teroris. Amerika menganggap perjuangan Hamas di Palestina melawan penjajah Israel sebagai sebuah kejahatan. Ini adalah paparan daripada Said Mursi dalam bukunya. Upaya dan usaha untuk membunuh sang tokoh muslim itu terus dilakukan oleh Israel. Hingga akhirnya pada 22 Maret 2004, tentara Zionis Israel ini membunuh Syekh Ahmad Yasin dengan cara yang sangat sadis dan keji.
Hari itu Syekh Ahmad Yasin baru saja selesai sholat subuh di Masjid Al-Mujama Al-Islami yang didirikannya di kota Gaza. Ketika keluar dari masjid, pasukan Israel melepaskan 3 roket dan salah satunya mengenai tubuh sang mujahid, dan ia pun gugur sebagai syuhada bersama 9 orang Palestina. Dunia pun ketika itu beramai-ramai mengecam aksi brutal dan sadis yang dilakukan oleh pasukan Zionis Israel itu. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB saat itu, yaitu Kofi Annan, mengutuk keras pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap tokoh Hamas tersebut. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai biografi Syekh Ahmad Yasin yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.